Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, di kesempatan video kali ini Dunia Tani akan bagikan ya di mana tanaman Dunia Tani yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya apa saja tanamannya dan apa sih untuk manfaatnya, untuk menonton video kali ini simak saja video kali ini sampai selesai. Agar apa? Mendapat manfaat. Jadi teman-teman tidak rugi untuk menonton video kali ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Di video kemarin kan sudah saya bagikan pada teman-teman maupun sahabat tani, yaitu di lahan di perkarangan belakang rumah. Nah, di perkarangan belakang rumah ini tanamannya ada sawi ya. Ada sawi, ada cabai dan juga ada daun bawang. Nah, sekarang Dunia Tani di sini di lahan terbuka ini itu menerapkan sama persis seperti yang ada di perkarangan belakang rumah. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada tanaman cabai. Ini sudah sering saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Dan ada juga tanaman daun bawang tapi masih kecil teman-teman ya. Nanti kita akan sepil di situ ya, apa saja, gimana perawatannya dan apa pertumbuhannya kalau kita menggunakan bahan organik tanpa menggunakan kimia. Jadi 100% di sini organik ya, tidak ada kimia sama sekali. Nah, yang menarik lagi saya akan bahas yaitu tentang tanaman mentimun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, mentimunnya tumbuh dengan normal ya, meskipun ada ini dimakan hama. Ini adalah ciri khas kalau tanaman kita tanpa menggunakan kimia. Ada yang lubang-lubang teman-teman ya, bisa dilihat. Tuh. Ini ciri khasnya ya. Nah, yang menariknya untuk tanaman mentimun ya. Sorry, ini mentimun ya teman-teman ya. Kalau tidak salah tadi Dunia Tani ngomongnya tomat ya, salah sekali ya. Oke, jadi ini adalah mentimun. Itu menariknya bibitnya tanpa bibit beli ya. Bibit ini dulu yang kalau tidak salah itu 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu itu sudah saya tanam di sini teman-teman ya, di dekat cabai itu ya. Nah, di dekat cabai itu udah tumbuhnya itu sangat subur sekali dan buahnya sangat luar biasa. Saya kembangkan menjadi bibit dan ini hasilnya ya. Nah, poinnya apa Pak? Itu kan. Jadi begini teman-teman ya. Untuk poin bibit pada tanaman mentimun ya. Bibit apa saja kalau kita eh, bikin bibitnya itu dari lahan kita itu otomatis akan lebih bagus. Kenapa saya bilang itu lebih bagus? Yang pertama udah gini. Yang pertama bibit itu sudah adaptasi dengan lahan kita. Ya, sudah seperti ya ini tanaman mentimun dan juga tanaman cabai. Cabai itu juga saya kembangkan juga teman-teman ya. Seperti yang di video beberapa hari yang lalu itu kan. Cabai itu juga saya kembangkan yang bagus itu. Oke, saya jam ya teman-teman. Nah, tuh bisa lihat buahnya. Nah, itu pun saya bikin bibit teman-teman. Dan seperti apa untuk hasil bibitnya nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Sebelumnya kita bahas dulu tanaman mentimun. Masalah bibit ya teman-teman ya. Bibit itu lebih bagus dari hasil tanah kita sendiri daripada kita beli bibit varietas baru. Kenapa alasannya kita beli bibit dari varietas baru? Yang pertama, bibit itu tidak tahu dikembangkan di lahan seperti apa. Itu yang pertama. Ya. Tanahnya cocok apa tidak sama seperti lahan kita. Itu ya salah satu poinnya teman-teman. Yang kedua, jadi bibit ini kalau sudah ditanam di lahan kita, otomatis kita tahu ini dimakan hama apa tidak. Ya, makanya kalau bikin bibit itu seperti yang sering saya bilang ya, cari tumbuhan yang paling bagus di lahan kita ya, yang buahnya besar, buahnya bagus tanpa ada dimakan hama sedikit pun, itu yang bertahan pada lahan kita. Jadi hama tidak mau, meskipun itu tanaman cabai seperti ini ya teman-teman ya. Tanaman cabai ini ada yang dimakan hama dan juga ada yang tidak. Nah, yang tidak itulah yang saya bikin bibit. Karena dia bertahan dan bisa melewati berbagai hama, berbagai virus itu ya teman-teman. Jadi sama yang saya terapkan di tanaman mentimun ini.
Oke, dari sini paham ya, bisa dimengerti perkataan kita dunia tani ya. Dan bisa diambil sisi positif pada video kali ini. Oke, kita lanjut saja ke tanaman yaitu cabai ya. Kita jalan ke sana teman-teman ya. Kasih tunjuk. Nah, ada yang ini. Bisa dilihat ya, ini kan keriting daun teman-teman. Ya, daunnya menguning tapi berbuah, tetap berbuah. Kalau kita tanam lagi dari bibit ini, otomatis ya hasilnya seperti ini juga nanti. Tuh. Jadi bibit itu sangat berpengaruh pada indukannya. Tapi kalau indukannya seperti ini teman-teman ya, saya lihat. Nah, indukan seperti ini, buahnya wow sangat super ya. Bisa dilihat super. Ini otomatis nanti keturunannya juga akan mengikuti ini ya. Seperti yang saya kasih tunjuk ya, ini kan sudah besar teman-teman ya. Nah, ini sudah saya tanam itu seperti ini. Nah, ini yang kedua teman-teman ya, sama tuh ada yang merah ya, nanti kita akan panen juga teman-teman ya untuk tanaman cabenya. Nah, lalu yang varietas ini teman-teman ya, yang saya kembangkan sendiri ini adalah bibit dapur ya teman-teman, bukan bibit beli. Ini awalnya bibit dapur tapi bagus untuk pertumbuhan dan tahan terhadap hama, dan di sini itu sangat cocok sekali ya, sangat cocok sekali untuk di lahan dunia tani 10 kali 5 meter ini, tanpa ada sedikit pun yang dimakan hama dan juga penyakit lainnya itu tidak ada. Jadi saya kembangkan dan ini dia. Nah, ini adalah keturunan dari cabai itu teman-teman ya. Ini sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman, kalau tidak salah 5 hari yang lalu itu sudah saya bagikan penanamannya seperti ini. Nah, jadi ini saya tanam cabai lagi. Nah, bisa dilihat tuh, saya tanam lagi teman-teman. Nah, fungsinya untuk lubang-lubang di sini itu menggunakan pupuk POC, karena dunia tani ya di sini selalu menggunakan pupuk POC teman-teman ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi 100% organik itu memang bisa teman-teman ya, memang bisa. Oke, dari sini paham ya, bisa dimengerti untuk perkataan saya ya. Dan juga yang di video 2 hari yang lalu itu ada yang berkomentar bertanya, Pak, untuk tanaman yang ada di pekarangan belakang rumah ya, itu bertanya tentang daunnya bisa bagus, bisa mulus seperti itu, apa inseknya ya. Jadi sekali lagi dunia tani di sini tidak menggunakan insek teman-teman ya, tidak menggunakan insek, karena dunia tani menerapkan organik. Kenapa harus organik gitu kan ya. Jadi gini teman-teman ya, sekarang banyak sekali itu sering menggunakan kimia ya. Kalau itu terus menerus dilakukan, lalu kita dimakan oleh manusia, dimakan oleh kita, dimakan oleh anak kita ya, dampaknya pasti akan buruk gitu kan. Itu sudah pasti ya teman-teman ya, dampaknya pasti akan buruk. Tuh. Kenapa saya sering menggunakan organik ya, tujuannya untuk bisa memakan sehat ya, bisa makan sayur itu memang benar-benar sehat, tidak ada residu kimia ya. Yang teman-teman maupun sahabat tani beli, bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, yang beli di pasar itu belum tentu sehat meskipun itu sayur ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu prosesnya gimana, budidayanya gimana itu ya. Kenapa saya menanam secara organik ini ya, untuk konsumsi sendiri teman-teman ya. Lebih-lebih kalau kita panen hasilnya lebih banyak ya, kita bisa bagi pada tetangga tuh. Oke, dari sini paham ya, bisa dimengerti untuk perkataan saya ya. Tuh, ini kalau cabai ini memang luar biasa teman-teman, tidak pernah putus buahnya, dan sekarang sudah mulai banyak lagi ya. Ini sudah berapa kali petik untuk tanaman cabai ini. Nah, ini ada yang merah juga, nanti kita akan panen juga ya. Nah, meskipun satu lahan teman-teman ya, satu lahan ini memang varietasnya banyak, varietasnya itu tidak sama seperti itu. Memang saya bikin riset juga. Yang ini itu rontok daunnya teman-teman, bisa dilihat. Ini memang hidup ya, memang hidup. Ini bisa juga pulih, untuk daunnya bisa juga pulih, tapi lebih kuat yang itu. Kenapa? Itu musim kemarau, musim hujan itu tetap bertahan seperti itu teman-teman, tidak ada perubahan. Jadi ini yang akan saya bikin bibit tuh ya. Meskipun sebelahnya ini juga beda ya, beda.
tapi tidak masalah teman-teman. Oke, untuk daun bawangnya di sini saya kasih tunjuk ya. Nah, ini daun bawang ini sudah lama saya tanam, kenapa kok tidak bisa besar? Ya, itu kan. Ini sering sekali untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, ibu-ibu rumah tangga terutama itu bertanya, "Pak, kenapa daun bawang saya tidak bisa besar?" Kecil. Nah, saya jawab di sini teman-teman ya. Jadi, daun bawang ini kenapa tidak bisa besar? Itu banyak faktor. Yang pertama, tanah kita kurang subur bisa teman-teman ya. Tanah kita pH-nya tinggi ya, bisa. Dan juga tanah ini padat. Tuh. Ya. Ini salah satunya itu teman-teman ya. Karena daun bawang ini tidak mau di lahan padat. Tuh. Ya. Nah, ini nanti akan saya rubah ya. Supaya subur gimana caranya tanah ini padat menjadi gembur. Oke, dari sini paham ya. Simak saja videonya untuk daun bawang itu di video selanjutnya teman-teman ya. Dan saya Dunia Tani ya, beberapa hari yang lalu itu sudah bikin kompos dari gulma. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Untuk komposnya ada di sana teman-teman. Ya. Oke. Nah, yang ini juga tanaman Dunia Tani yang baru ya, baru ditanam sekitar 1 bulan seperti ini keadaannya. Jadi tidak serentak ya teman-teman ya, tidak serentak. Nah, ini daun bawangnya juga. Di sini aplikasi pupuknya teman-teman. Ada lubang-lubang, ini adalah aplikasi pupuknya. Oke. Jadi inilah kompos yang akan saya bikin dari gulma. Dari gulma dari sini itu saya bersihkan, saya kumpulkan dari sini, nanti ini menjadi dekomposisi tersendiri. Dengan di sini dibantu adalah pohon pisang. Ini belum saya cacah ya teman-teman. Nanti ini saya akan cacah, taruh di situ. Kalau ini sudah mulai rapuh. Oke, itu saja ya saya bagikan pada teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk tanaman mentimun ya, bagi teman-teman maupun sahabat tani maupun petani yang ada di desa yang menanam mentimun. Jadi kita tidak perlu beli bibit terus-menerus. Sekali beli itu bisa selamanya kita tanam. Tuh ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan panen dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Saya panen dulu dan semoga teman-teman bisa mendapat manfaatnya. Itu ya. Oke, untuk hasilnya ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, lumayan ya,
ada kacang panjang juga 3 biji saja, lumayan kita bikin campuran sayur nanti ya. Dan cabenya ini teman-teman, tuh lumayan untuk skala rumah tangga ya teman-teman ya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya, tentang pertanian organik ya teman-teman tentunya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.